Halo para Webuners, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas alur cerita dari anime yang berjudul Shangri-La Frontier. Menceritakan seseorang yang menyukai game ampas mencoba untuk bermain game dewa dan dirinya menjadi ketagihan pada game tersebut. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita gaskan. Seorang pemain yang menamai karakternya dengan nama Sunraku berhasil mengalahkan bos terakhir di game tersebut. Namun karena dia kesal dengan tokoh putri yang selalu menjadi beban dalam game itu, membuat dia menajongnya untuk memuaskan dirinya sendiri. Penyuka game ampas ini bernama Rakuro Hizutome, siswa kelas 2 SMA. Di sekolah, Hizutome sudah terkenal sebagai seorang penyuka game ampas. Dan ada seorang gadis bernama Rei yang sangat menyukainya, namun dia malu untuk mengajaknya mabar. Sampai-sampai dia latihan dulu sebelum bertemu dengan Hizutome. Baru saja ingin mengajaknya, dia malah keduluan oleh temannya itu. Sepulang sekolah, Rei sempat mampir dulu ke toko kaset game yang tujuan sebenarnya adalah untuk melihat Hizutome ingin membeli game apa. Iwakami sebagai pemilik toko tahu betul kalau Rei sering memandangi Hizutome saat dia sedang memilih game. Iwakami mengatakan kalau Hizutome sedang memainkan game Failia yang susah untuk menamatkannya, sehingga dia mungkin tak datang hari ini. Namun baru saja dibicarakan, tiba-tiba Hizutome datang. Rei pun langsung bersembunyi. Lalu dia bercerita tentang game yang sudah ditamatkannya itu. Tampaknya dia sangat senang memainkannya. Oleh karena itu, Iwakami menyarankan untuk sesekali memainkan game dewa yang lagi viral saat ini. Shangri-La Frontier. Di sela-sela itu, Rei mengintip di balik rak buku. Hah? Game dewa? Karena tertarik, dia pun membelinya. Sebelum memainkannya, dia mencari tahu seluk-beluk dari game itu. Lalu dia pun memainkannya. Hizutome mendesain karakternya dengan bentuk tubuh seperti dirinya sendiri. Karena duit pemain baru hanya sedikit, dia pun hanya bisa membeli topeng burung dan celana pendek. Dia muncul di tengah hutan yang jauh dari peradaban. Namun karena difasilitasi peta, dia pun bisa mengetahui lokasi kota terdekat lalu menuju ke sana. Baru saja berjalan, dirinya sudah didatangi musuh sejenis goblin level 1. Lalu dia mengeluarkan pedang dan bertarung. Tak butuh perjuangan yang keras, dengan sekali tebasan saja goblin itu kalah. Suranku pun naik ke level 2. Dari semak-semak belukar terdengar sesuatu dan dia pun harus melawan musuh keduanya, yakni kelinci dengan menggunakan pisau berdamage tinggi. Namun dia dapat mengalahkannya dan naik ke level 4. Melihat pisau milik kelinci itu, Sunraku tertarik untuk memilikinya, sehingga ia berniat mencari kembali kelinci tersebut. Setelah melawan kurang lebih dari 50 kelinci, dirinya pun mendapatkan belati milik kelinci, dan saat ini levelnya sudah 12. Maka dia pun segera pergi ke kota. Namun di jembatan menuju kota tersebut terdapat orai yang sangat besar.
dan dia terpaksa melawannya. Sementara itu di kota lain terlihat seorang pemain yang sangat mencolok dengan baju besinya yang tak lain adalah Rei. Ia masuk dalam salah satu skuad terkuat dan saat ini dia sedang mencari keberadaan Shunraku. Shunraku sendiri sedang kewalahan melawan ular ubanan itu sampai pedangnya patah. Lalu dia terpaksa mengeluarkan belati. Saat melompat, tiba-tiba ular itu menyemprotkan racun kepadanya, sehingga dia harus dengan cepat menghabisinya. Dengan kegigihannya, dia pun dapat mengalahkan ular itu dan segera berlari ke kota, karena darahnya saat ini hanya tinggal 9 saja. Untungnya penjaga gerbang yang mengetahui kalau ia terkena racun memberitahunya tempat penginapan sebagai tempat save dirinya. Dengan cepat ia pun segera ke kamar yang telah ia pesan. Esoknya dia memutuskan membeli baju agar tak dipandang aneh oleh semua player. Shunraku melihat-lihat senjata, namun tampaknya tak ada yang cocok dengannya. Lalu penjual mengatakan kalau ia bisa membuat senjata sesuai keinginan Shunraku, asal ada bahan bakunya. Oleh karena itu, Shunraku pergi ke limbah di Remars untuk mencari bahan bakunya. Sudah selama 30 menit dia menambang, namun dirinya hanya menemukan batu biasa. Lalu seekor bangkong mengganggunya yang membuat ia kesal dan ingin membunuhnya. Setelah selesai, Shunraku kembali ke toko item dan menyerahkan penemuannya. Bapak toko terkejut ketika melihat satu batu fosil yang ditemukannya. Dengan batu fosil itu dia dapat membuat belati tingkat tinggi. Lalu dia membeli peralatan lain seperti peta dan item penambah darah. Kemudian dia kembali ke toko item untuk mengambil belatinya. Penjual menyarankan Shunraku agar segera pulang sebelum larut malam karena diketahui kalau monster pada malam hari itu lebih beringat. Bukannya mengikuti sarannya, Shunraku malah kegirangan karena dia dapat info penting untuk mencoba senjata barunya dengan melawan para monster itu. Sementara itu, Rei sudah berada di jembatan tempat ular penjaga berada. Dengan sekali ulti, ular itu pun dapat dikalahkannya. Dia ragu terhadap pemain baru apakah bisa melewati ular ini. Namun dia tetap yakin kepada Shunraku yang sudah pasti bisa melewatinya. Saat di gerbang, Rei bertanya tentang Shunraku. Benar saja dugaannya kalau Shunraku telah berada di kota ini. Di gelapnya malam, Shunraku mulai melawan monster goblin yang sangat lincah dan kuat. Goblin itu memanggil teman-teman dan monster unik serigala sang pemburu malam muncul di hadapannya. Dengan levelnya saat ini tentu saja dia sangat kewalahan menghadapi monster itu. Apalagi saat bulan tertutup awan, monster itu menjadi tak terlihat.
Dengan sekuat tenaga dia melawannya, lalu tiba-tiba monster itu melolong. Lalu Shunraku seperti tergenjutsu membuatnya tak bisa bergerak. Dia pun dikalahkan dengan kaki terpotong. Sebelum mati dirinya mengatakan, "Hei serigala jadi-jadian, aku akan kembali untuk mengalahkanmu. Maka jangan dulu mati di tangan orang lain." Saat terbangun di tempat penginapan, dia pun terkejut karena terkena kutukan serigala itu yang membuatnya tak dapat memakai armor lagi. Namun tanda kutukan yang terdapat pada tubuhnya mempunyai kelebihan seperti ditakuti para monster kroco. Karena dia melawan salah satu monster unik terkuat, dirinya pun mendapat peningkatan lebih banyak. Di gang tersebut terdapat kelinci seperti yang ia lawan, namun kali ini kelinci tersebut lebih imut. Lalu dia pun mengejarnya. Tak diduga kelinci itu membuka pintu tersembunyi menuju ke dunia kelinci tersebut. Shunraku yang melihat kesempatan itu pun langsung masuk dan mengikutinya. Di dalamnya terdapat begitu banyak kelinci. Dengan kata lain, itu adalah markas dari semua monster kelinci tersebut. Lalu dia terkejut dengan kelinci yang dilihatnya tadi, yang dapat berbicara kepadanya. Kelinci itu sangat kagum dengan Shunraku karena berani melawan monster pemburu malam. Kelinci yang bernama Emul ini mengajaknya bertemu kepada bos dari semua kelinci, yang tak lain adalah babehnya. Namun dia berpura-pura kalau dirinya hanya bawahan bos itu. Betapa terkejutnya Shunraku melihat bos dari para kelinci yang sedang udut.